jalan saya belajar kenapa di 1 tahun terakhir, tahun keempat tuh cepat. Karena aku belajar dari praktisi. Dari praktisi. Yang menghasilkan. Ketika aku mau dapat 1 miliar, apa yang tak lakukan? Belajar dari miliarder. Belajar dari... Gimana caranya ketemu mentor bisnis yang tepat gitu lah intinya. Nah soalnya kan ya memang harus kita akui, Mas Bimo, ada mentor-mentor jangan begini, tapi dia begitu ya kan. Jangan nyeritain orang, tapi dia nyeritain orang. Jangan ngomongin kemiskinan, tapi dia nyeritain kemiskinan. Jadi kalau istilahnya bilangnya jual ludah gitu ya. Nah ini kalau menurut Mas Bimo sendiri, mentor yang bagus untuk kita pilih itu mentor yang seperti apa, Mas Bimo? Oke, jadi kehidupannya harus seimbang. Jadi ketika saya memutuskan untuk punya mentor atau cari mentor, itu adalah dari 2 sisi. Satu dari sisi bisnis ada, dari sisi spiritual ada. Ini harus seimbang. Teman-teman tidak bisa hanya belajar kesadaran tok, hanya belajar vibrasi tok, lalu berharap bisnisnya langsung lancar gitu loh. 2 ini harus seimbang. Saya sering kali, beberapa kali kalau chatting sama Mas Arif Irha itu. Mas Arif Irha, oh iya saya tahu. Dia selalu ngingetin, Mas tolong ingetin ke mereka, ke teman-teman semua, bahwa walaupun mau belajar vibrasi mau apa, tetap harus praktek di sisi yang kelihatan ini, di sisi yang bisnis ini. Jadi punyalah 2 mentor, satu dari sisi spiritual, yang kedua dari sisi bisnis. Oh, 2 mentor ya? Iya, kalau orangnya itu merangkup itu ya itu sudah 1 orang cukup. Tapi pastikan ilmunya ada 2 ini. Yang pertama, yang kedua, cek profilnya. Misal nih, contoh mentor membahas kekayaan, ya cek seberapa kaya. Mentor yang bahas kelimpahan, cek seberapa berlimpah. Mentor yang membicarakan tentang misalkan cara jualan di TikTok, ya cek penghasilan dia dari TikTok berapa. Cek ya. Iya, cek profilnya gitu loh. Karena yes. Gini, ada banyak orang yang kadang terlalu mudah untuk terkagum-kagum sebuah informasi. Akhirnya dia dapat ilmu dari orang yang hanya membagikan ilmu. Entah dari baca buku, entah dari ikut pelatihan, ilmunya yang dibagikan, ilmu dibagikan ilmu. Dia bukan praktisi, dia bukan ahli di bidang itu, dan dia bukan menghasilkan dari itu. Contoh misalnya ada orang yang datang gitu ya, lalu mengatakan tentang bagaimana teknik menarik kelimpahan dengan misalkan apa nih, misalkan dengan ritual apa gitu, misalkan 21 hari kah, atau dengan ritual 30 hari kah, atau ritual apa misalkan ya. Nah, entah ritual apapun. Yang perlu tak cek pertama kali apa? Apa tuh, Mas? Dia seberapa kaya dulu. Jangan sampai ketika datang, ini nih ada ritual cara menarik kekayaan, bla bla. Tapi dia sendiri. Saya kira. Enggak di situ. Bukan berarti kita tidak menghargai ilmu orang ya. Iya, teman-teman jangan sampai belajar bukan dengan orang yang ahli di bidangnya, bukan yang praktisi. Dan hati-hati juga mendengarkan nasihat orang yang bukan ahli di bidangnya. Dulu waktu saya mau terjun di bidang online, bro, banyak orang yang tidak setuju. Hati-hati, online tuh barangnya nggak bisa dipegang, rawan tipuan, bla 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 gitu ya. Yang nasihatin siapa, bro? Pengangguran. Tak dengerin. Ya enggak. Kan kadang orang katanya dia begini, katanya begitu, hidup atas kata orang. Itu. Jadi kriteria mentor yang terbaik adalah dia praktisi. Dia menghasilkan dari itu. Entah dari sisi spiritual, entah dari sisi bisnis. Kalau ketemu itu udah. Nah, mentor itu tidak harus yang selalu duduk bersama. Teman-teman belajar dari misalkan channel apa, atau di TikTok, atau di YT, atau di mana. Ketika itu continue dan orang itu memang menghasilkan dari itu, track record-nya jelas, ya teman-teman akan berpotensi bisa menghasilkan.
Tapi kalau hanya transfer ilmu dia sendiri nggak dapat, ya teman-teman nanti hanya akan dapat ilmu gitu loh. Oh, cara narik kelimpahan begini. Oh, cara menarik hoki begini. Oh, cara menarik uang dengan ajaib begini. Tapi cek orangnya melakukan itu enggak, menghasilkan enggak gitu. Ya kalau enggak masa ya mau percaya sih bro gitu loh. Iya benar. Sementara di sisi lain ini banyak praktisi yang menghasilkan gitu. Jadi kalau perjalanan saya belajar kenapa di 1 tahun terakhir tahun keempat tuh cepat, karena aku belajar dari praktisi bro. Dari praktisi Yang menghasilkan. Ketika aku mau dapat 1 miliar, apa yang tak lakukan? Belajar dari miliarder. Belajar dari miliarder. Kalau aku mau dapat 1 miliar, belajar dari jutawan, nyampe nggak bro? Ya nggak nyampe lah. Berarti kalau mau jadi triliuner belajar, mau dapat 1 triliun belajar dari triliuner ya. Jangan jadi dari miliarder, nggak dapat ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi teman-teman. Sederhana, simpel ya kan? Iya benar-benar. Ya teman-teman kalau milih mentor harus yang sesuai ya, jangan cuman kacang ya. Nah orang Jawa bilang kacang itu kakean, ya seperti itu ya. Jadi dilihat apakah dia praktisi apa enggak, gimana hasilnya dia, dan kira-kira apa yang diucapkan dia lakukan apa enggak. Kadang-kadang ada mentor yang gitu, apa yang diucapkan beda lagi yang dia lakukan, seperti itu ya. Jadi goals-nya teman-teman tuh apa? Contoh gini, tidak selalu masalah orang tuh uang. Ada misalkan butuh ketenangan batin. Ya pastikan mentornya batinnya tenang, gitu loh. Orangnya berwibawa, bijaksana, nggak suka marah-marah, cara ngajarnya nggak pakai ancaman. Kalau kamu nggak ikut kelas saya, kamu akan sial. Lah itu kan udah kelihatan ya gitu. Jadi selalu goals-nya adalah yang dikatakan praktisi tidak harus selalu melulu dengan uang. Kalau teman-teman pengen happy, ya pastikan belajar dengan mentor yang memang happy. Yang happy gitu ya. Kalau pengen kaya, belajar dengan mentor yang kaya gitu ya. Kaya pun seberapa kaya kan? Kalau mau jadi miliarder, belajarlah sama orang yang udah miliarder. Itu jangan sama orang jutawan, nggak nyampe nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung ditulis saja ya di kolom komentar. Dan saya mau lanjut nanya buat saya pribadi sendiri nih. Itu kalau nggak salah Mas Bimo itu ngadain meditasi rutin ya tiap bulan ya. Nah, itu apa yang melatar belakangi Mas Bimo mengadakan acara meditasi rutin itu? Oke, jadi itu salah satu latihan pribadi bahwa memang nggak harus selalu itu dengan uang gitu. Iya. Makanya meditasi itu pun daftarnya, biayanya itu suka-suka. Biaya suka-suka ya? Suka-suka. Gitu. Bahkan 1.000 perak juga boleh. Ada yang pernah 2.000 perak. 2.000 perak. Ada juga yang 2 juta. Ada juga yang 2 juta, guys. Gitu. Bayar suka-suka tapi 2 juta, ada yang 2 juta ya. Itu melatih profesionalisme saya walaupun mau berapapun. Itu untuk apa ya, dalam tanda kutip ya ini sebagai sedekah ilmu dan benar-benar latihan bahwa biarlah semesta yang urus gitu loh. Karena gitu. Gini, kadang orang tuh ngukur keadilan itu harus adil dari hasil tangan manusia. Nah, untuk membatalkan itu, untuk menjaga itu bahwa Tuhan itu Maha Adil, semesta itu selalu konsepnya adalah keseimbangan dan keadilan. Misal nih ada yang belum banyak, bukan berarti orangnya sial ya. Iya. Tapi bisa jadi dapatnya dari si yang lain gitu. Gitu ya. Gitu, dan seberapapun yang itu masuk, itu tetap tidak akan mempengaruhi profesionalisme. Karena yang biasanya ngelihat admin, aku nggak pernah ngelihat berapa yang masuk. Jadi pertama adalah pengen berbagi yang tidak harus diukur dengan uang tertentu. Ada yang untuk angka tertentu ada, tapi itu sebagai kenapa sih harus ada uang tertentu ya, budget apa biaya suka-suka itu? Karena harus ada pertukaran energi, bro. Jadi hukum energi itu harus ada pertukaran. Iya. Gitu. Ya. Beberapa kali kayak kemarin pas mendalami energi dan aku pernah ngalami ketika waktu itu konsultasi. Jadi habis kelas siapapun mau konsultasi tak open ya. Badanku jebol. Wah, nggak kuat. Sakit, napas pendek, batuk nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Nggak ada pertukaran energi. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman merasa dapat kebaikan dari orang lain, usahakan ada pertukaran energi. Pertukaran energi. Supaya nggak berhutang Yes. pertukaran energi.
Jadi nggak harus selalu bentuknya dengan uang. Misal ya apa, kasih makan kah, atau kasih hiburan kah, atau apa. Ada pertukaran energi. Iya, Disiplin. benar. Jadi jangan sampai nanti senengnya digratisin terus, senengnya dapat terus. Tapi aku kok belum pernah ngasih ya. Iya. Ini harus ada, pertukaran energi harus selalu ada. Makanya teman-teman ketika yang mau ikut meditasi itu ngelatih pertukaran energi. Berapapun itu bebas. Yang penting pada saat melakukan itu, merasa vibrasinya berkelimpahan. Ya, gitu ya. Wah, ini luar biasa banget sih. Dan itu salah satu cara untuk menjaga supaya teman-teman vibrasinya stabil di kelimpahan. Memang seharusnya sih sesering mungkin. Tapi kan kalau sesering mungkin kan waktuku yang tidak ada. Ya paling nggak sebulan sekali lah. Merefresh, merecharge energi, merecharge di vibrasi kelimpahan, ngingetin apa yang kurang disarankan, apa yang sering dilakukan, bagaimana menjaga, dan ketika energi itu kolektif, kesadaran itu kolektif, dampaknya luar biasa. Kesadaran kolektif, dampaknya luar biasa. Tadi yang teman kita yang datang ke sini tadi, kan mau testimoni sebenarnya. Oh iya, habis ikut meditasi yang kemarin, rezekinya benar-benar luar biasa. Luar biasa ya. Nggak tahu nanti kalau besok datang ke Jogja mau nggak testimoni, menyampaikan langsung gitu ya. Karena tadi sama aku pun juga belum banyak yang disampaikan gitu. Tapi pengen menyampaikan langsung. Nah, jadi meditasi itu buat menjaga teman-teman supaya apa? Berada di kesadaran kelimpahan, nggak turun gitu loh, bro. Iya. Gitu. Dan ya anggaplah kalau teman-teman anggap ya anggaplah saya sebagai mentor yang membersamai tiap bulan lah minimal. Iya, tiap bulan. Sebulan sekali ngingetin, yuk stop mengeluh, vibrasinya berkelimpahan, merasa berlimpah, emosi-emosi yang tidak memberdayakan dilepaskan, nggak usah dijaga, nggak usah dipertahankan, dan seterusnya. Dan di situ kan bisa diskusi tanya jawab juga. Iya, bagus Kayak sekali. gitu.